menjelaskan tentang resistansi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kapasitansi. Kapasitansi adalah perangkat yang menyimpan energi yang disimpan pada kapasitor. Dengan demikian dapat dikaitkan dengan akumulasi muatan atau dapat dikaitkan dengan medan listrik yang tersimpan. Kapasitas yang ditentukan pertimbangkan dua konduktor tertanam dalam dieelektrik homogen. Konduktor M kuadrat membawa muatan positif total Q dan M membawa muatan negatif yang sama. Tidak ada muatan lain yang ada dan muatan total sistem adalah nol. Kita sekarang tahu bahwa muatan dibawa pada permukaan sebagai kerapatan muatan permukaan dan juga bahwa medan listrik adalah normal pada permukaan konduktor. Setiap konduktor adalah permukaan ekuipotensial. Karena N kuadrat membawa muatan positif, maka flux listrik diarahkan dari M kuadrat ke M dan M kuadrat berada pada potensial yang lebih positif. Dengan kata lain, usaha harus dilakukan untuk membawa muatan positif dari M ke M. Mari kita tentukan beda potensial antara M kuadrat dan M sebagai V. Menentukan kapasitansi sistem dua konduktor ini sebagai rasio besarnya muatan total pada salah satu konduktor dengan besarnya perbedaan potensial antar konduktor. Contoh rumus, J sama dengan Q per V0. Secara umum, kita menentukan Q dengan integral permukaan di atas konduktor positif dan V0 dengan membawa muatan positif satuan dari negatif ke positif permukaan. Contoh rumus, J sama dengan integral S epsilon E dikali ds per min integral positif negatif E dikali dl. Kapasitansi tidak tergantung pada potensial dan muatan total. Untuk rasionya konstan. Jika kerapatan muatan dinaikkan dengan faktor N, hukum Gauss menunjukkan bahwa kerapatan flux listrik atau intensitas medan listrik juga meningkat sebesar N. Seperti halnya perbedaan potensial, kapasitansi adalah fungsi hanya dari dimensi fiksi sistem, konduktor dan permitivitas dieelektrik homogen. Kapasitansi diukur dalam farad, di mana farad didefinisikan sebagai 1 coulomb per volt. Nilai umum kapasitansi cenderung menjadi pecahan yang sangat kecil dari farad, dan akibatnya unit yang lebih praktis adalah mikrofarad, nanofarad, dan picofarad. Kapasitor paralel. Kita dapat menerapkan definisi kapasitansi ke sistem dua konduktor sederhana di mana konduktor identik, bidang paralel tak terbatas dengan pemisahan. Memilih bidang penghantar bawah pada Z sama dengan 0 dan bidang penghantar atas pada Z sama dengan D, seragam lembaran muatan permukaan lebih kurang rho S. Pada setiap konduktor mengarah ke medan seragam. E sama dengan rho S per epsilon AZ, di mana permitivitas dieelektrik homogen adalah rho dan D per rho S AZ. Perhatikan bahwa hasil ini dapat diperoleh dengan menerapkan kondisi batas pada A permukaan konduksi di salah satu permukaan pelat. Merujuk ke permukaan dan vektor normal satuannya di mana N sama dengan AZ dan NU sama dengan AZ. Kita temukan di bidang yang lebih rendah. Rumus D dikali N L Z sama dengan 0 sama dengan D dikali AZ sama dengan rho S D sama dengan rho S AZ. Di bidang atas kami mendapatkan hasil yang sama. D dikali N U Z sama dengan D sama dengan D dikali buka kurung min AZ tutup kurung sama dengan min rho S D sama dengan rho S AZ.
Ini adalah keuntungan utama dari kondisi batas konduktor, karena kita perlu terapkan hanya pada satu batas untuk mendapatkan total medan di sana, yang timbul dari semua yang lain. Beda potensial antara bidang bawah dan bidang atas adalah V0 sama dengan min integral lower upper E dikali dl sama dengan min integral 0 d rho s per epsilon dz sama dengan rho s per epsilon d. Karena muatan total pada kedua bidang tidak terbatas, kapasitansinya tidak terbatas, lebih banyak lagi jawaban praktis diperoleh dengan mempertimbangkan bidang. Masing-masing area S yang linear dimensinya jauh lebih besar dari pemisahannya D, medan listrik dan distribusi muatan kemudian hampir seragam di semua titik yang tidak berdekatan dengan tepi, dan ini wilayah terakhir hanya menyumbang sebagian kecil dari total kapasitansi, memungkinkan kita untuk menulis hasil yang sudah dikenal. Rumusnya Q sama dengan rho S S V0 sama dengan rho S per epsilon D. C sama dengan Q per V0 sama dengan epsilon S per D. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Hitung kapasitansi kapasitor keping sejajar memiliki dielektrik mika. Epsilon R sama dengan 6, luas pelat 10 in kuadrat dan pemisahan 0,01. Diketahui S sama dengan 10 dikali 0,0254 kuadrat sama dengan 0,45 per 6,45 dikali 10 pangkat min 3 M kuadrat. D sama dengan 0,01 dikali 0,0254 sama dengan 2,54 dikali 10 pangkat min 4 M. Yang ditanya adalah C. Baiklah, kita jawab. C sama dengan 6 dikali 8,854 dikali 10 pangkat min 12 dikali 6,45 dikali 10 pangkat min 3 per 2,54 dikali 10 pangkat min 4. Hasilnya sama dengan 1,349 ns nanofarad. Area pelat yang besar diperoleh dalam kapasitor dengan dimensi fisik kecil dengan menumpuk pelat yang lebih kecil dalam bertingkat 50 atau 100 atau dengan menggulung plat koil yang dipisahkan oleh dielektrik fleksibel. Akhirnya energi total yang tersimpan dalam kapasitor adalah W E sama dengan 1/2 integral vol epsilon E kuadrat dV sama dengan 1/2 S integral 0 D integral 0 epsilon rho kuadrat S sama per epsilon kuadrat dz ds sama dengan 1/2 rho 2 S 2 per S per epsilon SD sama dengan 1/2 epsilon S per D rho kuadrat S D kuadrat per epsilon kuadrat. Atau bisa lebih jelasnya WE sama dengan 1/2 C V2 sama dengan 1/2 Q V0 sama dengan 1/2 Q kuadrat per C. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan. Saya adalah anggota dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya.
Jadi supaya tidak memperpanjang waktu, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan sebelumnya. Beberapa contoh kapasitasi. Sebagai contoh singkat pertama, kita memilih kabel koaksial atau kapasitor koaksial dengan jari dalam A, jari luar B, dan panjang L. Tidak diperlukan perjuangan turunan yang besar, karena beda potensial diberikan sebagai persamaan. Menemukan kapasitasi sangat sederhana dengan membaginya dengan total muatan rho L dikali L dalam panjang L. Jadi, jika dirumuskan maka C sama dengan 2pi epsilon L per IN dalam kurung B per A tutup kurung. Selanjutnya, kita perhatikan sebuah kapasitor bola yang dibentuk dari dua kulit konduktor bola konsentrasi dengan jari A dan B, di mana B lebih besar dari A. Ekspresi untuk medan listrik diperoleh sebelumnya dengan hukum Gauss. Jika dirumuskan maka epsilon R sama dengan Q per 4pi dikali epsilon R pangkat 2. Di mana daerah antara bola adalah dielektrik dengan permitivitas epsilon. Ekspresi untuk beda potensial ditemukan dari ini dengan integral garis persamaan. Jadi, jika dirumuskan maka VAB sama dengan Q per 4pi epsilon dalam kurung 1 per A dikurang 1 per B tutup kurung. Di sini Q kapital memiliki muatan total pada bola bagian dalam, dan kapasitansi menjadi C sama dengan Q per VAB sama dengan 4pi epsilon per 1 per A dikurang 1 per B. Jika kita membiarkan bola luar menjadi sangat besar, kita memperoleh kapasitansi dari sebuah konduktor bola yang terisolasi dengan rumus C sama dengan 4pi epsilon A. Fora diameter 1 cm atau bola seukuran kelereng, C sama dengan 0,556 picofarad. Di ruang bebas di sini kita bisa melihat ada sebuah bangunan di mana for diameter 1 cm atau bola seukuran kelereng, di ruang bebas. C-nya sama dengan 0,556 picofarad. Kapasitor keping sejajar yang berisi dua dielektrik dengan antarmuka dielektrik sejajar dengan plat konduktor, melapisi bola ini dengan lapisan dielektrik yang berbeda, yang epsilon sama dengan epsilon 1 memanjang dari R
sama dengan A ke R sama dengan R subscript 1. Jika dirumuskan maka DR sama dengan Q per 4 Pi R pangkat 2 atau lalu ER sama dengan Q per 4 Pi epsilon 1 R2 sama dengan Q per 4 Pi epsilon 0 R pangkat 2. Dan beda potensialnya adalah VA dikurang V tak hingga sama dengan negatif integral dari R1 ke A dikali Q dr per 4 Pi epsilon 1 R pangkat 2 dikurang integral R1 sampai tak hingga dikali Q dikali dr per 4 Pi epsilon 0 R pangkat 2 sama dengan Q per 4 Pi di dalam kurung 1 per epsilon 1 dalam kurung lagi 1 per A dikurang 1 per R1 tutup kurung ditambah 1 per epsilon 0 dikali R1 tutup kurung lagi. Karena itu C sama dengan 4 Pi per 1 per epsilon 1 buka kurung 1A dikurang 1 per A dikurang 1 per R1 tutup kurung ditambah 1 per epsilon 0 dikali R1. Untuk melihat masalah berbeda di elektrik sedikit lebih teliti, mari kita pertimbangkan kapasitor keping sejajar dengan luas S dan jarak D. Dengan asumsi bisa di bawah D kecil dibandingkan dengan dimensi linear plat. The capacity is epsilon 1 S per D menggunakan dielectric permittivitas epsilon 1. Sekarang ganti bagian dielectric ini dengan permittivitas lain epsilon 2, menempatkan batas antara dua dielectric sejajar dengan plat. Beberapa dari kita mungkin langsung menduga bahwa kombinasi ini secara efektif adalah dua kapasitor secara seri, menghasilkan kapasitasi total di mana C1 sama dengan epsilon 1 S per D 1 dan C2 sama dengan epsilon 2 S per D subscript 2. Ini adalah hasil yang benar, tetapi kita dapat memperolehnya dengan menggunakan lebih sedikit intuisi dan pendekatan yang lebih mendasar. Karena definisi kapasitasi C sama dengan Q per V melibatkan muatan dan tegangan, kita dapat berasumsi baik dan kemudian menemukan yang lain dalam hal itu.
Kapasitansi bukan fungsi keduanya, tetapi hanya dielektrik dan geometri. Misalkan kita berasumsi beda potensial V0 antara plat. Intensitas medan listrik di kedua daerah E2 dan E1 keduanya seragam dan V0 sama dengan E1 dikali D1 ditambah E2 dikali D2. Di elektrik antarmuka E normal dan kondisi batas kita. Persamaan memberitahu kita bahwa dN1 sama dengan dN2 atau epsilon 1 E1 sama dengan epsilon 2 E2. Ini mengasumsikan dengan benar bahwa kita ada muatan permukaan di antarmuka, menghilangkan E2 dalam relasi V0. Kita memiliki rumus sebagai berikut. E1 sama dengan V0 per D1 ditambah D2 dalam kurung epsilon 1 per epsilon 2 tutup kurung. Dan kerapatan muatan permukaan pada plat bawah karena itu memiliki besaran khas. Rho S1 sama dengan D1 sama dengan epsilon E1 sama dengan V0 per D1 per epsilon 1 ditambah D2 per epsilon 2. Karena D1 sama dengan D2, besarnya muatan permukaan adalah sama pada setiap plat. Kapasitansinya adalah C sama dengan Q per V0 sama dengan Rho S dikali S per V0 sama dengan 1 per D1 per epsilon 1 kali S ditambah D per epsilon 2 dikali S sama dengan 1 per 1 per C1 ditambah 1 per C2. Sebagai solusi alternatif dalam kurung dan sedikit lebih sederhana, kita dapat mengasumsikan muatan Q pada suatu plat mengarah ke kerapatan muatan Q per S dan nilai D yang juga Q per S. Ini adalah benar di kedua wilayah karena dN1 sama dengan dN2 dan D adalah normal. Kemudian E1 sama dengan D per epsilon 1 sama dengan Q per dalam kurung epsilon 1 S tutup kurung E2 E2 sama dengan D per epsilon 2 E2 per Q per dalam kurung E2S per E2S tutup kurung. Dan perbedaan potensial di daerah yang V1 sama dengan E1 dikali D1 sama dengan QD1 per dalam kurung E1S tutup kurung, dan V2 sama dengan E2 kali D2 sama dengan QD kali 2 per dalam kurung E2S tutup kurung. Kapasitansi daerah adalah C sama dengan Q per V sama dengan Q per V1 tambah V2.
sama dengan 1 per D1 per E1S ditambah D2 per E2 kali S. Bagaimana metode penyelesaian atau jawaban berupa jarak? Ada yang ketiga. Melakukan pesawat di sepanjang antarmuka. Kami sekarang berharap untuk menemukan muatan permukaan pada setiap sisi konduktor ini, dan besarnya muatan ini harus sama. Dengan kata lain, kita menganggap saluran listrik tidak lewat langsung dari suatu peralatan luar ke yang lain, tetapi sebagai di satu sisi bidang interior ini dan kemudian melanjutkan sisi yang lain. Kapasitasi tidak berubah asalkan tentu saja ditambahkan konduktor dengan ketebalan yang dapat diabaikan. Penambahan plat konduktor yang tebal akan meningkatkan kapasitasi jika pemisahan plat luar dijaga konstan. Dan ini adalah contoh dari teorema yang lebih umum yang menyatakan bahwa pengganti setiap bagian dielektrik oleh badan penghantar akan menyebabkan peningkatan kapasitasi. Jika batas dielektrik ditempatkan normal pada dua buah plat konduktor adalah dielektrik kapasitasi tidak berubah asalkan tentu saja ditambahkan konduktor dengan ketebalan yang dapat diabaikan. Penambahan plat konduktor yang tebal akan meningkatkan kapasitasi jika pemisahan plat luar dijaga konstan. Dan ini adalah contoh dari teorema yang lebih umum yang menyatakan bahwa penggantian setiap bagian dielektrik oleh badan penghantar akan menyebabkan peningkatan kapasitasi. Jika batas dielektrik ditempatkan normal pada dua plat konduktor dan dielektrik menempati area S1 dan S2, maka diasumsikan beda potensial fenol akan menghasilkan kuat medan E1 sama dengan E2 sama dengan fenol per D. Ini adalah bidang taknesial di antarmuka dan mereka harus sama. Kemudian kita dapat menemukan berturut-turut D1, D2, rho S1, rho S2, dan Q, memperoleh kapasitasi C sama dengan epsilon 1 dikali S1 ditambah epsilon 2 dikali S2 per D sama dengan C1 ditambah C2. Seperti yang seharusnya kita harapkan, saat ini kita dapat melakukan sangat sedikit dengan kapasitor di mana dua dielektrik digunakan sedemikian rupa sehingga antarmuka tidak di mana-mana normal. Antarmuka tidak di mana-mana normal atau sejajar dengan lapangan. Tentu kita mengetahui kondisi batas pada setiap konduktor dan pada antarmuka dielektrik. Namun kami tidak tahu bidang mana yang akan menerapkan batas kondisi. Masalah seperti itu harus dikesampingkan sampai pengetahuan kita tentang teori medan meningkat dan kita mau dan mampu menggunakan teknik matematika yang lebih lanjut. Kapasitasi garis 2 kawat. Kami selanjutnya mempertimbangkan masalah garis 2 kawat. Konfigurasi terdiri dari dua silinder konduktor paralel, masing-masing penampang melingkar dan tidak akan menemukan lengkap informasi tentang intensitas medan listrik, medan potensial maupun
muatan permukaan, distribusi, densitas, dan kapasitansi. Pengaturan ini merupakan jenis penting dari saluran transmisi seperti kabel lokasi, kabel koaksial. Kita mulai dengan menyelidiki medan potensial dari dua muatan garis tak terhingga menunjukkan muatan garis positif pada bidang XZ DI X sama dengan A, dan muatan garis negatif di X sama dengan A. Potensi muatan garis tunggal dengan referensi 0 pada jari-jari R0 adalah V sama dengan rho L per 2 pi E dikali in R0 per R. Kami sekarang menulis ekspresi untuk medan potensi gabungan dalam bentuk radial jarak dari garis positif dan negatif R1 dan R2 masing-masing dalam gambar seperti berikut. Dan muatan sejajar bergaris tak hingga yang membawa muatan berlawanan biaya. Garis positif berada di X sama dengan A, Y sama dengan 0, dan garis negatif berada di X sama dengan A, Y sama dengan 0. Titik umum P per X kali Y, garis positif dan negatif masing-masing permukaan. Permukaan eksponensial adalah silinder melingkar memilih R10 sama dengan R20 sehingga menempatkan referensi 0 pada jarak yang sama dari masing-masing garis. Permukaan ini adalah bidang X sama dengan 0, menyatakan R1 dan R2 dalam bentuk X dan Y. Dalam kurung V sama dengan PL per 2 PL per sehingga menempatkan referensi 0 pada jarak yang sama dari masing-masing garis. Permukaan ini adalah bidang X sama dengan 0, menyatakan R1 dan R2 dalam bentuk X dan Y. Dalam rumus, V sama dengan rho L per 2 pi epsilon in di akar dari dalam kurung X tambah A tutup kurung pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per dalam kurung X dikurang A tutup kurung pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan rho L per 4 pi epsilon in dalam kurung X tambah A tutup kurung pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per dalam kurung X dikurang A tutup kurung pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Untuk mengenali permukaan eksponensial dan memahami secara memadai masalah yang akan kita pecahkan, beberapa manipulasi algebra diperlukan. Memilih permukaan eksponensial V sama dengan V1, kita mendefinisikan K1 sebagai parameter tak berdimensi, yaitu fungsi dari potensial V1. K1 sama dengan E pangkat 4 pi epsilon V1 per rho L. Yang seperti itu, jika dirumuskan K1 sama dengan dalam kurung X tambah A per K1 sama dengan X tambah A tutup kurung pangkat 2 tambah Y pangkat 2
per X per dalam kurung X dikurang A tutup kurung pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Setelah mengalihkan dan mengumpulkan power yang serupa, kami memperoleh X pangkat 2 dikurang 2AX dikali K1 tambah 1 per K1 kurang 1 ditambah Y pangkat 2 ditambah A pangkat 2 sama dengan 0. Kami selanjutnya bekerja mulai beberapa bas aljabar dan menyelesaikan persegi. Dalam kurung X dikurang A dikali K1 tambah 1 per K1 kurang 1 tutup kurung pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan buka kurung 2A dikali akar K1 per K1 dikurang 1 tutup kurung pangkat 2. Ini menunjukkan bahwa permukaan ekuipotensial V sama dengan V1 tidak bergantung pada Z atau merupakan silinder dan memotong bidang XY dalam lingkaran berjari-jari B. B sama dengan 2A dikali akar K1 dikurang K1 per 1 yang berpusat di X sama dengan H, Y sama dengan 0, di mana H sama dengan A dikali K1 tambah 1 di K1 tambah 1 per K1 kurang 1. Sekarang mari kita serang masalah fisik dengan mempertimbangkan konduktor potensial 0 bidang yang terletak di X sama dengan 0 dan silinder penghantar berjari-jari B dan potensial V0 dengan sumbunya terletak pada jarak H dari bidang. Kami memecahkan dua persamaan terakhir untuk A dan K1 dalam hal dimensi B dan H. Dan A sama dengan akar dari H2 dikurang P2 dan akar K1 sama dengan H ditambah akar 2 dari H2 per B2 per B. Tapi potensial silinder adalah V0. Jadi persamaan mengarah ke akar 2 dari K1 sama dengan E pangkat 2 Pi epsilon V0 per PL atau C sama dengan 2 Pi epsilon L per IN tutup kurung kerawat buka kurung kerawat tutup buka kurung H tambah akar H2 dikurang B2 tutup kurung dibagi B tutup kurung sama dengan 2 Pi epsilon L per cos pangkat min 1 dalam kurung H per B tutup kurung. Garis padat menunjukkan penampang silinder dengan radius 5 meter pada potensial 100 V di ruang bebas dengan sumbunya berjarak 13 meter dari sebuah bidang di 0 potensi. Jadi B sama dengan 5, H sama dengan 13, V0 sama dengan 100.
Dan kita dengan cepat menemukan lokasi muatan garis setara dari persamaan A sama dengan akar 2 dari H pangkat 2 per H pangkat 2 dikurang B pangkat 2 sama dengan akar 2 dari 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2 sama dengan 12M. Nilai parameter potensial K1 kapital K huruf kapital 1 dari persamaan akar 2 K1 sama dengan H tambah akar 2 dari H2 dikurang B2 per B sama dengan 13 tambah 12 per 5 sama dengan 5. Maka K1 sama dengan 25. Kekuatan muatan garis ekivalen dari persamaan PL sama dengan Rho L sama dengan 4 pi epsilon V0 per IN K1 sama dengan 4 pi dikali 8,854 dikali 10 pangkat min 12 dikali 100 per IN 25 sama dengan 3,46 nanocoulomb per meter. Dan kapasitansi antara silinder dan bidang dari persamaan C sama dengan 2 pi epsilon per cos pangkat 1 cos pangkat min 1 dalam kurung H per B tutup kurung sama dengan 2 pi dikali 8,854 kali 10 pangkat min 12 per cos pangkat min 1 dalam kurung 13 per 5 tutup kurung sama dengan 34,6 picofarad per meter. Dan bisa kita lihat berdasarkan dari gambar di bawah, seperti inilah dia penampakannya. Lanjut. Contoh numerik dari kapasitansi atau kerapatan muatan linear. Posisi antar muatan garis ekivalen dan karakteristik persamaan ekuipotensial tengah untuk silinder. Penghantar berjari-jari 5 meter pada potensial 100 V sejajar dan 13 meter dari bidang konduktor di potensial 0. Kami juga dapat mengidentifikasi silinder yang mewakili permukaan ekipotensial 50 volt dengan menemukan nilai baru untuk K1, H, dan B. Kami pertama menemukan persamaan untuk mendapatkan dengan rumus K1 sama dengan E pangkat 4 pi epsilon V1 per Rho L sama dengan epsilon 4,7 kali 8,854 kali 10 pangkat min 12 dikali 50 per 3,46 kali 10 pangkat minus 9 sama dengan 5,00. Maka radius barusan adalah B sama dengan 2R akar K1 per K1 dikurang 1 sama dengan 2 kali 12 per 5 per saya ulangin, B sama dengan 2A dikali akar K1 per K1 dikurang 1 sama dengan 2 kali 12
dikali akar 5 per 5 kurang 1 sama dengan 13,42 meter. Oke, sekian dulu dari saya. Materi selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada teman saya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan Akbar dari kelompok 4. Menggunakan sketsa lapangan untuk estimasi kapasitas dalam 2 dimensi masalah. Dalam masalah, kapasitansi di mana konfigurasi konduktor tidak dapat dengan mudah ditulis menggunakan sistem koordinat tunggal. Teknik analisis lain biasanya diterapkan metode seperti itu, biasanya melibatkan penentuan numerik di bidang atau nilai potensial melalui grid dalam wilayah yang diinginkan. Di bagian ini, pendekatan lain dijelaskan yang melibatkan pembuatan sketsa garis, medan, dan permukaan ekuipotensial dengan cara mengikuti beberapa aturan sederhana. Pendekatan ini meskipun kurang akurat, lebih metode elegan, memungkinkan perkiraan kapasitansi yang cukup cepat sambil memberikan yang berguna visualisasi konfigurasi lapangan. Metode yang hanya membutuhkan pensil dan kertas ini mampu menghasilkan akurasi yang baik. Bersemangat jika digunakan dengan terampil dan sabar. Akurasi yang adil 5 hingga 10% pada kapasitansi tekad dapat diperoleh oleh seorang pemula yang tidak lebih dari mengikuti metode beberapa aturan dan petunjuk seni. Metode yang akan dijelaskan hanya berlaku untuk di bidang di mana tidak ada variasi dalam arah normal terhadap bidang sketsa. Itu prosedur didasarkan pada beberapa fakta yang telah ditunjukkan. 1. Batas konduktor adalah permukaan ekuipotensial. 2. Intensitas medan listrik dan kapasitas flux listrik keduanya tegak lurus terhadap permukaan ekuipotensial. Oleh karena itu, E dan D tegak lurus terhadap batas konduktor dan memiliki nilai tangensial 0. 4. Garis flux listrik atau arus mulai dan berakhir dengan muatan dan karenanya dalam dielektrik homogen yang bebas biaya. Mulai dan berakhir hanya pada batas konduktor. Mempertimbangkan implikasi dari pernyataan ini dengan menggambar arus pada sketsa yang sudah menunjukkan permukaan ekuipotensial pada gambar A, dua konduktor batas ditunjukkan dan ekuipotensial digambar dengan beda potensial konstan antara baris. Kita harus ingat bahwa garis-garis ini hanya penampang permukaan ekuipotensial yang berbentuk silinder, walaupun tidak melingkar. Tidak ada variasi dalam arah normal terhadap permukaan kertas diperbolehkan. Kami sewenang-wenang memilih untuk memulai garis arus atau garis flux di A pada permukaan konduktor yang lebih positif. Ini contoh gambarnya, yang A dan yang B. Itu meningkatkan permukaan secara normal dan harus menyeberang pada sudut kanan yang tidak ditarik. Tetapi saat permukaan ekuipotensial yang nyata antara konduktor dan permukaan pertama yang ditunjukkan itu garis diteruskan ke konduktor lain. Memenuhi aturan tunggal bahwa persimpangan dengan masing-masing ekuipotensial harus persegi. Dengan cara yang sama, kita dapat memulai dari B dan membuat sketsa streamline lainnya di B-aksen. Kita perlu memahami arti dari pasangan arus ini. Merampingkan gambar A
sketsa di permukaan ekuipotensial antara dua konduktor itu pertambahan potensial antara masing-masing dari dua ekuipotensial yang berbeda adalah sama. Gambar B, satu garis flux telah ditarik ke A, dari A ke A, dan garis kedua dari B ke B. Menurut definisi, di mana-mana bersinggungnya dengan intensitas medan listrik atau flux listrik, masa jenis garis arus bersinggungan dengan kerapatan flux listrik. Kerapatan flux bersinggungan dengan garis arus, dan tidak ada flux listrik yang dapat melintasi garis arus apapun. Di lain kata, jika ada biaya dari 5 mikrokolom pada permukaan antara A dan B dan memperluas 1 meter ke dalam kertas, maka flux 5 flux C dimulai dari wilayah ini dan semuanya harus berakhir antara A dan B. Sepasang garis seperti itu kadang-kadang disebut tabung flux karena secara fisik tampaknya memiliki flux dari satu konduktor ke konduktor lain tanpa kehilangan apapun. Kami selanjutnya membangun streamline ketiga dan kedua. Matematika dan visual diinterpretasi yang mungkin kita buat dari sketsa akan sangat disederhanakan. Jika kita menggambar ini, garis yang mulai dari beberapa titik C yang terpilih sehingga jumlah flux yang sama dibawa masuk tabung BC. Seperti yang terdapat pada AB, bagaimana kita memilih posisi C, intensitas medan listrik pada garis tengah pada titik tengah garis yang menghubungkan A ke B adalah ditemukan kira-kira dengan mengasumsikan nilai flux dalam tabung AB. Katakanlah yang memungkinkan kita untuk mengekspresikan kerapatan flux listrik dengan delta dan delta LT, di mana kedalaman tabung dalam kertas adalah 1 meter dan delta LT adalah panjang kertas yang menghubungkan A ke B besarnya dari E. Maka E sama dengan 1 per epsilon delta A per delta LT. Di sini kita menemukan bahwa besarnya intensitas medan listrik dapat membagi potensial antara listrik A dan A1 terletak pada ekuipotensial yang berdekatan permukaan dengan jarak A ke A1. Jika jarak ini menunjukkan delta Ln dan kenaikan potensial antara ekuipotensial delta V diasumsikan, maka E sama dengan delta V per delta Ln. Nilai garis yang berlaku paling akurat ke titik tengah segmen dari A ke A1, sedangkan nilai sebelumnya paling akurat dari titik tengah garis segmen A ke B. Namun, jika ekuipotensial berdekatan dengan delta V kecil dan kedua garis harus berdekatan dengan delta kecil, dua nilai yang ditemukan untuk intensitas medan listrik harus kira-kira sama. 1 per delta LT sama dengan delta V per delta Ln. Sepanjang sketsa, kita mengasumsikan medium homogen epsilon konstan, sebuah kenaikan konstan potensial antara ekuipotensial V konstan dan konstan jumlah flux per tabung A konstan untuk memenuhi semua kondisi ini. Persamaan menunjukkan bahwa delta LT per delta Ln sama dengan konstan sama dengan 1 per epsilon delta per delta V. Argumen serupa dapat dibuat dari titik manapun dalam sketsa kami. Dan karena itu,
kami mengarah pada kesimpulan bahwa rasio konstan harus dipertahankan antara jarak antara garis arus yang diukur sepanjang ekuipotensial dan jarak antara ekuipotensial yang diukur sepanjang garis arus. Inilah rasio yang harus memiliki yang sama nilai pada setiap titik, bukan setiap panjang individu. Setiap panjang harus berkurang daerah kekuatan medan yang lebih besar karena delta V konstan. Gambar sisa dari streamline telah ditambahkan ke gambar B. Dengan memulai setiap baris baru biasanya ke konduktor dan mempertahankan kuadrat lengkung sepanjang sketsa, rasio paling sederhana yang dapat kita gunakan adalah kesatuan. Dan garis arus dari B ke B aksen ditunjukkan pada gambar B, dimulai dari titik di mana delta LT sama dengan delta LN. Karena rasio ini jarak pada kesatuan garis arus dan ekuipotensial membagi medan yang mengandung daerah menjadi busur sangkar lengkung. Istilah menyiratkan sosok geometris planar yang berbeda differ dari persegi yang benar memiliki sisi yang sedikit melengkung dan tidak sama tetapi mendekati bujur sangkar. Saat dimensinya berkurang, elemen permukaan tambahan itu dalam 3 sistem koordinat kami yang planar juga dapat digambarkan sebagai lengkung kontak. Kami sekarang dapat membuat sketsa di garis arus dengan menjaga masing-masing tetap kecil kotak persegi mungkin. Satu garis arus dimulai dari ekuipotensial dibuat kasar, di arus lain ditambahkan, membentuk bujur sangkar lengkung, dan peta secara bertahap diperluas ke seluruh wilayah yang diinginkan. Sketsa lengkapnya ditunjukkan pada gambar. Konstruksi peta lapangan yang berguna adalah seni. Ilmu hanya melengkapi aturan. Kemahiran dalam seni harus membutuhkan latihan. Masalah yang bagus untuk pemula adalah kabel koaksial atau kapasitor koaksial, karena semua ekuipotensial berbentuk lingkaran, sedangkan garis flux adalah garis lurus. Sketsa berikutnya yang dicoba harus 2 lingkaran paralel konduktor di mana ekuipotensial lagi lingkaran tetapi tidak dengan pusat yang berbeda. Gambar di bawah menunjukkan peta lengkap untuk kabel yang berisi konduktor dalam persegi square dikelilingi oleh konduktor melingkar. Kapasitansi ditemukan dari C sama dengan Q V0 dibagi V0 dengan menggantikan Q dengan Qn delta Q sama dengan Qn delta, di mana NQ adalah jumlah tabung flux yang bergabung 2 konduktor, dan membiarkan V0 sama dengan NV delta V, di mana NV adalah jumlah potensial kenaikan antar konduktor. C sama dengan NQ delta Q per NV delta V. Dengan menggunakan C sama dengan NQ per NV, epsilon delta LT per delta LN sama dengan epsilon NQ per NV. Contoh bujur sangkar lengkung pada peta lapangan. Sisi persegi adalah 2/3 dari radius lingkaran. NV sama dengan 4 dan NQ sama dengan 8 kali 3 kali 3,25 kali 26. Karena delta LT bagi delta LN sama dengan 1, penentuan kapasitas dari plot flux hanya terdiri dari menghitung kotak dalam dua arah antara konduktor dan sekitar. Baik konduktor dari gambar di atas kita peroleh C sama dengan epsilon 0, 8 dikali 2 kali 3,25 bagi 4 sama dengan 57,6 picofarad per meter. Ramo, Wineri, dan Van Duzer berdiskusi dengan baik dengan contoh konstruksi peta lapangan dengan bujur sangkar lengkung. Mereka menawarkan solusi sebagai berikut. 1. Rencanakanlah untuk membuat sejumlah sketsa kasar. Hanya membutuhkan waktu sekitar 1 menit sebelum memulai plot.
apapun yang harus dibuat dengan hati-hati. Penggunaan kertas transparan lebih batas dasar akan mempercepat sketsa awal ini. Bagilah perbedaan potensial yang diketahui antara elektroda menjadi jumlah yang sama divisi, katakanlah 4 atau 8 untuk memulai. 3. Mulailah membuat sketsa ekuipotensial di daerah yang medannya paling dikenal, misalnya di beragam wilayah di mana ia mendekati bidang yang seragam. Panjang ekuipotensial menurut tebakan terbaik adalah sepanjang plot. Perhatikan bahwa mereka harus cenderung memeluk sudut lancip dari batas konduksi dan menyebar di sekitar sudut tumpul dari batas. 4. Gambarlah himpunan garis bidang ortogonal saat ini. Dimulai, mereka harus terbentuk kuadrat lengkung, tetapi karena diperpanjang, kondisi ortogonalitas harus dijaga agar tetap penting. Meskipun ini akan menghasilkan beberapa persegi panjang dan rasio selain kesatuan. 5. Lihatlah daerah dengan rasio sisi yang buruk dan coba lihat apa yang salah dengan tebakan salah ekuipotensial pertama. Diperbaiki dan ulangi prosedurnya sampai kotak lengkung yang masuk akal ada di seluruh port. 6. Di daerah dengan intensitas medan rendah akan ada angka besar, seringkali 5 atau 6 sisi. Untuk menilai kebenaran plot di wilayah ini, unit besar ini harus dibagi lagi. Subdivisi harus dimulai kembali dari wilayah yang membutuhkan pembagian. Dan setiap kali tabung flux dibagi 2, potensial pembagian di wilayah ini harus dibagi dengan faktor yang sama. Ini contoh gambarnya. Persamaan Poisson dan Laplace. Mendapatkan persamaan Poisson sangat sederhana karena dari bentuk titik del dikali d sama dengan rho v. Hukum Gauss, definisi d sama dengan epsilon e, dan hubungan gradien e sama dengan minus del kali v. Dengan substitusi kita memiliki del kali d sama dengan del epsilon e sama dengan minus del epsilon ev del min del kali epsilon del v sama dengan rho v, atau del dikali del v sama dengan minus rho v per epsilon. Untuk daerah homogen yang konstan, persamaan adalah persamaan Poisson, tetapi operasi ganda del harus ditafsirkan dan diperluas, setidaknya dalam koordinat persegi panjang, sebelum persamaan dapat menjadi berguna. Dalam koordinat persegi panjang, del dikali a sama dengan turunan parsial ax per turunan parsial dx, turunan parsial x tambah turunan parsial ay per turunan parsial y, tambah turunan parsial az per parsial z. Del v sama dengan turunan parsial v per turunan parsial x ax tambah turunan parsial v per turunan parsial y ay tambah turunan parsial v per turunan parsial z az. Maka dari del kali del v sama dengan turunan parsial per turunan parsial x dikali turunan parsial v per turunan parsial x ditambah turunan parsial per turunan parsial y dikali turunan parsial v per turunan parsial y ditambah turunan parsial per turunan parsial z dikali turunan parsial v per turunan parsial z sama dengan turunan parsial kuadrat v per turunan parsial x kuadrat
ditambah turunan parsial kuadrat V per turunan parsial Y kuadrat ditambah turunan parsial kuadrat V per turunan parsial Z kuadrat. Itu biasanya operasinya del kali del disingkat del kuadrat dan diucapkan del kuadrat. Yang baik A pengingat turunan parsial orde kedua muncul di persamaan del kuadrat V sama dengan del parsial kuadrat V per turunan parsial X kuadrat tambah turunan parsial kuadrat V per turunan parsial Y kuadrat tambah turunan kuadrat V per turunan Z kuadrat sama dengan min rho V per epsilon. Dan kita mempunyai dalam koordinat persegi panjang jika rho sama dengan 0 menunjukkan kecepatan muatan volume 0, tetapi memungkinkan muatan listrik, muatan garis, dan kecepatan muatan permukaan ada di lokasi tinggal sebagai sumber lapangan, maka delta V del V sama dengan 0 merupakan persamaan Laplace dari operasi del kuadrat disebut Laplacian dari V. Dalam koordinat persegi panjang Laplace adalah del kuadrat V sama dengan turunan parsial kuadrat V per turunan parsial X kuadrat tambah turunan parsial kuadrat V per turunan parsial Y kuadrat ditambah turunan parsial kuadrat V per turunan parsial Z kuadrat sama dengan 0. Dan bentuk del kuadrat V dalam koordinat silinder dan bola dapat diperoleh dengan menggunakan ekspresi untuk dikonversi gradien yang sudah diperoleh dalam koordinat tersebut sistem. Sebagai referensi Laplacian dalam koordinat silinder adalah del kuadrat V sama dengan 1 per rho turunan parsial per turunan parsial rho dikali rho turunan parsial V per turunan parsial rho tambah 1 per rho kuadrat dikali turunan parsial kuadrat V per turunan parsial C kuadrat ditambah turunan parsial kuadrat V per turunan parsial Z kuadrat. Dalam koordinat bola adalah turunan parsial V sama dengan 1 per R kuadrat turunan parsial per turunan parsial R dikali R kuadrat turunan parsial V per turunan parsial L tambah 1 per R kuadrat sin theta dikali parsial per turunan parsial theta dikali sin theta turunan parsial V per turunan parsial theta tambah 1 per R kuadrat sin kuadrat theta turunan parsial kuadrat V per turunan parsial C kuadrat. Persamaan ini dapat diperluas dengan mengambil turunan parsial yang ditujukan, tapi biasanya lebih membantu untuk memilikinya dalam bentuk baru saja diberikan. Selain itu, jauh lebih mudah untuk memperluasnya. Nanti jika perlu daripada menyatukan kembali potongan-potongan yang rusak. Persamaan Laplace mencakup semua karena berlaku seperti halnya dimanapun volume kerapatan muatan adalah 0. Ini menyatakan bahwa setiap konfigurasi yang memungkinkan dari elektroda dan konduktor menghasilkan medan del kuadrat V sama dengan 0. Semua medan ini berbeda dengan nilai potensial yang berbeda dan tingkat perubahan spesial yang berbeda. Namun untuk masing-masing di antaranya del kuadrat V sama dengan 0.